pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Coba Eja, pimpin doa aja. Duduk sikap baca doa. Ibu absen dulu ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu minta kalian berdiri dulu menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Untuk pembahasan kali ini yaitu pembelajaran 7. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa makna Rasul Allah dan juga tugas dan sifat-sifat Rasul Allah. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu Rasul Ulul Azmi. Ada yang tahu belum pengertian Rasulul Azmi? Belum? Ya, Ibu akan bahas ya. Ulul Azmi itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama ulul dan yang kedua azmi. Ulul itu artinya memiliki. Kalau azmi itu artinya keteguhan atau tekad, ya. Itu pengertian dari Rasul Ulul Azmi. Nah, siapa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi itu semuanya ada 5. Ada berapa? 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, kemudian yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi Isa pada waktu bayi beliau bisa berbicara bahwa dia itu adalah anak Maryam dan dia lahir atas kekuasaan Allah. Ya. Kemudian Nabi Isa itu di dalam mengajarkan ajaran Allah itu mendapat tantangan dari orang-orang yang menentangnya bahwa Nabi Isa itu akan dibunuh dan juga akan disalib. Akhirnya Nabi Musa itu dikejar-kejar, kemudian kena, ya, kemudian Nabi Isa itu sebenarnya yang disalib itu bukan Nabi Isa, tetapi kaum yang mengejar-ngejar Nabi Isa, salah satunya itu diangkat oleh Allah, diambil. Jadi mukanya itu Yahuja namanya ya. Yahuja itu mukanya diserupakan seperti Nabi Isa. Nah, kemudian Rasulullah Azmi yang terakhir yang itu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah Azmi yang kelima yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau mendapat tantangan dari kafir Quraisy dan keluarga sendiri. Bahkan pamannya juga ya ada yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu terkenal dengan orang yang sabar, tabah, ya. Kemudian juga jujur Nabi Muhammad itu. Nah, kalian sebagai umatnya harus meneladaninya. Jadi kesimpulannya, Rasul Ulul Azmi itu, supaya kalian mudah mengingatnya, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul Allah yang memiliki keteguhan, kesabaran, dan tekad yang kuat dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan ketika menjalankan tugasnya. Nah, supaya kalian mudah mengingatnya, Ibu kumpulkan dalam kata
nimim. Ini nama-nama Rasul ulul azmi itu ibu kumpulkan dalam kata nimim. N-nya Nuh alaihi salam, I-nya Ibrahim alaihi salam, M-nya Musa alaihi salam, I-nya Isa alaihi salam, M yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa diingat? Bisa. Gampang ya? Nah, sampai situ dulu. Ada yang bertanya, Mbak, mau tanya apa Ojan? Bu, tadi kan kata ibu harus menyayangi anak yatim. Bagaimana kalau anak yatimnya melunjak atau nakal? Oh iya, tadi katanya harus menyayangi anak yatim. Gimana kalau anak yatimnya yang nakal, melunjak? Ya, harus dikasih tahu. Jangan diam aja. Nih, misalkan anak yatimnya namanya, siapa namanya? Namanya siapa anak yatimnya misalkan? Si Al ya? Al, jangan nakal gitu. Nggak boleh, itu perbuatan yang tidak baik. Harus dikasih tahu. Iya, nanti kalau kamu melunjak atau nakal, nanti nggak ada temennya. Itu harus dikasih tahu ya, Ojan? Iya. Dikasih tahunya baik-baik aja. Jangan pakai kekerasan. Pakai ini aja, bukan dinasehati ya. Ya, itu. Bagus pertanyaannya. Terus ada lagi yang bertanya? Oh, kalau meminta kepada kuburan itu perbuatan musyrik apa bukan? Oh, meminta kepada kuburan. Iya. Meminta kepada kuburan itu sama dengan meminta atau menyembah berhala tadi ya. Umatnya Nabi siapa? Ibrahim tuh menyembah berhala. Kalau kita meminta kepada kuburan itu sama musyrik ya. Sebab mintanya kepada kuburan itu sama dengan meminta kepada berhala. Itu nggak boleh musyrik itu namanya ya. Artinya menyekutukan Allah. Meminta atau menyembah itu hanya kepada Allah. Kalau ziarah kubur itu boleh. Sebab ziarah kubur itu mendoakan orang yang sudah meninggal. Boleh. Ya, itu bagus ya nih pertanyaannya. Nah, sudah? Ada yang tanya lagi? Sudah ya, nggak data lagi. Nah, sekarang kalau tidak ada yang bertanya lagi, ibu yang mau bertanya. Nah, setelah kalian mempelajari tentang Rasul ulul azmi, coba sifat apa yang bisa kalian teladani setelah mempelajari Rasul ulul azmi? Ada yang tahu? Nah, apa Pina? Teguh dan sabar dalam belajar. Teguh dan sabar dalam belajar. Iya. Kemudian apa lagi? Ayo, yang bisa kita teladani. Saya Bu, Iya, Indra, apa? teguh dan sabar dalam beribadah. Teguh dan sabar dalam beribadah. Iya. Terus apa lagi yang bisa kita teladani? Saya Bu, Lulu, apa Lulu? teguh dan sabar. Teguh dan sabar dalam. Oh iya, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah katanya. Kalau ada PR, kerjakan. Terus apa lagi yang bisa diteladani? Majril, ayo. Dan sabar dalam mematuhi orang tua. Nah, sabar dalam mematuhi orang tua. Terus apa lagi yang bisa diteladani? Saya Bu, Iya, Eja, apa? teguh dan sabar dalam pergaulan dan tidak cepat marah. Ya, sabar dalam bergaul dan juga tidak cepat marah seperti tadi Nabi Muhammad ya. Kemudian apa lagi yang bisa diteladani? Saya Bu, Iya, Siva. teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Iya, mematuhi, sabar dalam mematuhi peraturan sekolah. Kemudian peraturan di rumah apa? Kata ibunya ini bagi tugas nih tiap hari. Kata mamanya, Sipa anak perempuan, Sipa kalau pagi-pagi nyapu lantai atau nyuci piring. Kemudian Aang kan anak laki-laki. Pagi-pagi kata ayahnya, Aang kamu sirami bunga tuh, tanaman yang ada di depan rumah. Kemudian mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekitar. Misalkan Pak RT, bapak-bapak, ibu-ibu, besok hari Minggu kita kerja bakti membersihkan selokan misalkan. Kalian ikut, kalian lihat, oh cara membersihkan selokan itu seperti itu. Jadi kesimpulannya apa Rasulullah itu? Rasul Allah, coba Rasul Allah
yang memiliki keteguhan, kesabaran, dan nekat yang kuat dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan ketika menjalankan tugasnya. ya, yang termasuk Rasul Ulul Azmi itu siapa saja? Siapa saja? Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya ada 5. Udah ya. Sekarang kita diskusikan dulu ya. Ini akan Ibu kasih ininya. Dijawabnya udah ini bukunya. Kalian bisa untuk menjawabnya atau mendiskusikan tadi yang Ibu kasih tugas. Bisa dilihat di halaman 62. Ayo, buka halaman 62. Ayo, kerjakan. Ayo, bareng-bareng mengerjakannya. Ayo, siapa yang nulisnya ini? Nai. Ayo Nai, tulis Nai. Jawabannya Nai, itunya. Masuk diskusinya. Ayo lu, mana bukunya lu? Coba Ajam dibacakan di depan hasil diskusinya. Ulul Azmi adalah Rasul Allah yang memiliki keteguhan, kesabaran, dan tekad yang kuat dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan ketika menjalankan tugasnya. Nah, yang termasuk Rasulul Azmi itu siapa-siapa, Jam? Pertama Nabi Nuh alaihi salam, kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, ketiga Nabi Musa alaihi salam, keempat Nabi Isa alaihi salam, kelima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa ada yang menyangkal coba? Kelompok lain misalkan. Jadi kata Nai tidak hanya pengertiannya aja, Ajam dan nama-namanya aja, tapi kata Nai, apa Nai yang harus diteladani? Oh iya, coba kata Nai ini yang harus diteladani nih kelompok Nai ya. Coba apa aja yang harus diteladani Nai dari mempelajari Rasulul Azmi? Coba. Teguh dan sabar dalam belajar. Ya terus apa lagi Nai? Teguh dan sabar dalam beribadah. Iya. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Iya, terus? Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Terus? Teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nai. Silakan kembali. Ya, udah ya. Berarti kalian itu sudah mengerti dan memahami tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Baik itu pengertiannya, kemudian nama-namanya, kemudian sifat teladan yang harus kita tiru ya, yang harus diteladani sifat-sifat Rasulul Azmi kalian sudah mengerti dan paham. Nah, dicukupkan sekian dulu. Ini pelajaran tentang Rasul Ulul Azmi. Ayo, Eja, ditutup dengan doa aja. Untuk siap baca doa.